Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal yang namanya sistem analog dan digital oleh saya sendiri Muhammad Charis Putrajaya dengan NIM 2111081. Pertama, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan memahami pengertian sistem analog, pengertian sistem digital, perbedaan sistem analog dan digital, contoh gambar yang menggunakan analog dan digital. Pengertian sistem analog dan digital. Apa sih yang dimaksud dengan sistem analog maupun digital? Menurut Wikipedia, sistem analog dan digital. Nah, di sini ada menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia sendiri, sistem analog merupakan cara kerja sebuah sinyal yang mewakili pemberitahuan dalam bentuk rentang nilai yang berkesinambungan. Nilai-nilai berjenjang atau diskrit digunakan oleh sinyal digital. Di sini yang membedakan adalah digital menggunakan nilai-nilai, sedangkan analog itu mewakili pemberitahuan dan bentuknya tentang nilai yang berkesinambungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Di sini ada ciri-ciri sinyal analog dan gambar bentuk bagaimana analog itu berjalan, berfungsi, atau bergerak. Ciri-ciri sinyal analog antara lain yang pertama, transmisi efektif terjadi pada frekuensi tinggi. Yang kedua, memungkinkan frekuensi division multiplexing, yang artinya teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Setelah tadi analog, ini dia digital. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau berkelanjutan seperti sinyal analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau bisa kita sebut digital. Ciri-ciri sinyal digital. Yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, pengguna yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Keunggulan sistem analog. Yang pertama, pemrosesan sinyal dari alam secara ilmiah. Sinyal yang dihasilkan alam itu adalah berbentuk analog, misalnya sinyal suara dari mikrofon, sinyal seismograf, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi digital. Untuk mengirim sinyal melalui kabel yang panjang biasanya juga harus diubah dulu menjadi sinyal analog. Yang ketiga, penerimaan nirkabel sinyal yang diambil atau diterima oleh antena penerima RF adalah analog. Yang keempat, mengirim data kecepatan tinggi melalui jalur fiber optik yang panjang. Data harus diubah menjadi bentuk cahaya. Jadi data tersebut harus diubah dulu menjadi analog dan perlu perencangan rangkaian kecepatan tinggi dan pita lebar broadband oleh orang analog. Yang kelima ada mikroprosesor dan memori. Walaupun sesungguhnya digital, tapi pada kecepatan tinggi, high speed digital design, perilakunya mirip analog, dilihatnya sebagai sinyal analog. Keunggulan untuk sistem digital. Yang pertama, sistem digital menawarkan biaya teknologi yang lebih rendah, mudah diandalkan, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah pula. Yang kedua, sistem digital membuat kualitas komunikasi tidak lagi tergantung pada jarak. Yang ketiga, jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Yang keempat, informasi dari sistem digital ini lebih cepat. Yang kelima, transmisi yang cepat. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Terus perbedaan di sini apa? Jadi perbedaan sistem digital dan analog antara lain adalah digital merupakan sistem yang lebih cepat. Perlu kita ketahui bahwa sistem digital memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan dengan analog. Sehingga pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem berbentuk digital akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem yang menggunakan konsep analog. Digital lebih fleksibel. Dengan menggunakan sistem digital, pengguna atau perangkat yang diterapkan akan lebih memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga memiliki fungsionalitas yang lebih banyak daripada menggunakan sistem digital.
Digital lebih fleksibel. Dengan menggunakan sistem digital, pengguna atau perangkat yang diterapkan akan lebih memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga memiliki fungsi yang lebih banyak daripada menggunakan sistem analog. Sehingga banyak pengembang yang lebih memilih sistem digital daripada analog. Yang ketiga, digital easy safe. Pengguna sistem digital akan memudahkan proses penyimpanan informasi yang lebih ringkas daripada penggunaan sistem analog, karena penyimpanan informasi itu dilakukan oleh sebuah rangkaian pengalihan khusus yang dapat melakukan penyesuaian dengan informasi tersebut, sehingga masa penyimpanan itu dapat dilakukan selama waktu yang diperlukan. Analog lebih sensitif. Jika menggunakan sistem analog akan lebih rentan terhadap berbagai macam gangguan sehingga sedikit saja hambatan yang dilalui oleh analog akan menyebabkan terganggunya transaksi informasi. Jadi sistem analog dia lebih rentan terhadap noise. Sedangkan jika menggunakan sistem digital, hal seperti itu tidak akan menjadi hambatan karena sistem digital diklaim dan terbukti lebih kebal dari berbagai macam gangguan, sehingga pengguna sistem digital lebih aman. Di sini ada contoh beberapa teknologi analog, yang antara lainnya adalah speedometer analog yang masih menggunakan jarum jam. Yang kedua ada jam dinding, yang ketiga ada tape recorder, dan ini yang terakhir ada TV analog. Sedangkan contoh teknologi digital ada jam digital, speedometer digital, laptop, dan TV LED yang sekarang sudah menggunakan metode digital. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima manfaatnya, ilmunya dapat lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.